panjenengan sedaya sampun paham dereng kalih pengenalan obat, macam-macam bentuk obat, kalih cara penggunaannya niku. Dereng. Oke, nah, kula langsung mawon masuk ke materi. Nah, niki enten beberapa materi jenis-jenis sediaan obat. Yang pertama, tablet. Niku umum nggih jenengan pun ngertos. Sirup, enema, diskus, tetes mata, spray hidung, suppositoria, insulin pen, patch atau sediaan transdermal. Kemudian ada inhaler, salep mata, ovula atau tablet vagina. Ada juga tetes telinga dan tetes hidung. Untuk sediaan tablet sendiri ibu-ibu, ternyata tablet itu tidak hanya ada satu macam aja. Tablet itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adanya tablet sublingual. Tablet sublingual ini adalah tablet yang cara penggunaannya digunakan di bawah lidah, jadi tidak langsung ditelan. Kemudian ada tablet kapsul, pil atau tablet salut. Nah, untuk tablet salut ini biasanya itu tidak boleh diracik ibu-ibu. Untuk sediaan tablet, kapsul, dan pil ini biasanya langsung ditelan menggunakan air putih. Kemudian ada tablet kunyah. Untuk tablet kunyah ini biasanya seperti vitamin D. Jadi cara penggunaannya yaitu dengan cara dikunyah, kemudian kita minum air putih untuk memastikan bahwa obat telah tertelan seluruhnya. Effervescent ini biasanya tablet seperti CDR yang dilarutkan sama air. Kemudian ada tablet hisap. Nah, tablet hisap ini biasanya dihisap seperti permen, seperti halnya kayak permen degirol ataupun kayak Kemudian adanya tablet bukal. Nah, tablet bukal ini biasanya digunakannya di antara pipi dan gusi, jadi tidak langsung ditelan juga. Kemudian ada sirup dan emulsi. Ternyata sirup itu juga bukan hanya satu macam aja ibu-ibu. Ternyata sirup itu berbeda-beda. Nah, untuk sediaan sirup itu biasanya cairannya berwarna bening yang sangat jernih sekali. Kemudian kalau emulsi itu biasanya seperti minyak ikan, jadi agak berlendir seperti itu. Kemudian adanya sirup kering. Sirup kering ini biasanya sering kita temui seperti sediaan antibiotik yang biasanya digunakan untuk melarutkan menggunakan air putih. Itu adanya sediaan suspensi. Nah, kalau suspensi ini biasanya itu kita harus kocok terlebih dahulu, soalnya ada endapan putih di bawahnya. Jadi kita harus homogenkan terlebih dahulu. Kemudian sediaan enema. Nah, sediaan enema ini adalah sediaan seperti suppositoria, akan tetapi dia seperti mikrolak ibu-ibu. Contoh sediaannya adalah mikrolak. Ini adalah contoh penggunaannya, yaitu kita cuci tangan terlebih dahulu, kita kocok terlebih dahulu, kemudian kita berbaring seperti ini. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu kita keluarkan isinya sedikit untuk melumasi lubang ininya ya, lubang enemanya ini tadi. Kemudian ini kita masukkan, ngapunten ibu-ibu, untuk penggunaan obat enema ini kita masuk ke bagian anus nggih, bagian dubur. Nah, jadi nanti penggunaannya seperti gambar yang di sini. Ini kita tidak boleh langsung berdiri, akan tetapi kita harus menunggu terlebih dahulu selama kurang lebih sekitar 5-10 menit. Baru setelah itu kita cuci tangan kembali. Sediaan ovula atau tablet vagina, penggunaannya bukan melalui anus nih ibu-ibu, ngapunten, tapi melalui dari bagian vagina. Jadi ini ada beberapa contoh penggunaannya. Kemudian berikutnya yaitu adanya tetes telinga. Nah, tetes telinga ini biasanya sering kita dapatkan juga ketika kita mengalami sakit mengenai gendang telinga nggih. Nah, ini adalah contoh penggunaannya, dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ini cara meneteskannya ya ibu-ibu. Jadi kita tarik bagian telinga yang paling bawah. Jadi nggak asal langsung ditetes gitu nggih. Kemudian kita tutup lubang telinga terlebih dahulu setelah kita tetes. Kemudian kita berhenti sejenak, kita miringkan kepala. Jadi jangan langsung kayak gini. Oke, betul. Kemudian ada sediaan diskus. Biasanya sediaan diskus ini digunakan sama orang yang mengidap penyakit asma. Jadi kayak inhaler tapi dia sediaannya diskus. Jadi untuk penggunaannya juga sama nih Ibu, sama seperti inhaler. Ini nanti ada kayak tombol on off-nya seperti itu. Jadi nanti ini ditarik sampai bunyi klik seperti itu, baru kita hembuskan nafas.
Kemudian kita sedot ini tadi sampai kurang lebih 10 detik. Setelah 10 detik kita baru berkumur, kemudian kita tutup kembali penyetan on off-nya itu tadi. Sediaan tetes mata. Nah, sediaan tetes mata ini termasuk sediaan steril nggih Ibu-ibu. Jadi penggunaannya juga harus berhati-hati. Nah, ini untuk contoh wadah tetes mata. Penggunaannya kepala kita sedikit mengarah ke atas, lalu kita tarik bagian kelopak mata bagian bawah. Kemudian untuk tangan yang satunya kita baru teteskan obat tetes matanya tadi tanpa menyentuh ini botol tetesan matanya ini tadi. Kemudian kita pejamkan mata selama 2-3 menit. Kemudian kita tundukkan kepala sambil kita kedip-kedipkan terlebih dahulu. Kemudian ada sediaan inhaler. Nah, untuk sediaan inhaler ini kita sebelumnya melepaskan tutup inhaler dan kocok inhalernya terlebih dahulu. Kemudian menghembuskan nafas melalui mulut sampai sekiranya merasa paru-paru kita kosong. Kemudian kita sedot untuk bagian penyedot inhalernya ini selama, kemudian kita tahan nafas selama kurang lebih 10 detik. Jadi jangan langsung bernafas lepas gitu nggih. Kemudian baru kita berkumur menggunakan air, kemudian kita bersihkan menggunakan air minum, tidak apa-apa. Untuk penggunaannya, untuk salep mata itu dioleskan di bagian kelopak bawah bagian mata nggih. Kemudian sama seperti tadi, pastikan mulut tubnya itu tidak menyentuh mata dan dioleskan sekitar 1 cm. Kemudian dikedip-kedipkan secara perlahan, kemudian kepala kita sedikit menunduk terlebih dahulu. Biasanya sediaannya digunakan setelah pasca operasi. Jadi untuk sediaan patch ini jarang ditemukan kita ketika beli bebas di apotek seperti itu. Jadi penggunaannya hanya penggunaan khusus saja. Ini adalah contohnya, yaitu kita harus baca terlebih dahulu cara penggunaannya. Kemudian kita bersihkan area yang akan ditempel dari patch, dari kotoran seperti bedak, minyak, dan lotion. Kemudian kita buka bungkus patch secara perlahan agar patchnya ini tidak rusak. Kemudian baru kita tempelkan patchnya dan lepaskan bungkus keduanya. Kemudian sediaan spray hidung. Pada sediaan spray hidung ini seperti obat tetes biasanya, tapi untuk penggunaannya itu lebih ke kayak spraykan ke hidung. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu kotoran yang berada di dalam hidung sampai bersih. Kemudian kita pegang botolnya itu, kemudian dikocok, baru pandangan lurus ke depan kita masukkan mulut botol itu ke dalam hidung. Kemudian tutup lubang hidung satunya dengan jari. Jadi tidak, yang satu itu kita tutup dengan jari, yang satunya kita semprot. Kemudian sama seperti halnya yang sebelumnya untuk hidung yang satunya. Terlebih dahulu bungkus supositorianya, kemudian kita basahi terlebih dahulu supaya agak licin nggih. Kemudian kita berbaring seperti ini. Kemudian kita agak angkat sedikit pantat kita, ngapunten. Kemudian kita masukkan untuk sediaan supositorianya. Dan ini jangan langsung berdiri ya ibu-ibu. Jadi panjenengan semua harus tetap bubuk terlebih dahulu untuk mencegah supositorianya itu keluar kembali. Kemudian ini untuk cara penggunaannya, yaitu kita usap bagian yang akan disuntik dengan alkohol. Biasanya ada alkohol swabnya. Kemudian kita hangatkan pen dengan cara direndam, digenggam, dengan digoyangkan insulin agar tercampur merata. Jadi kayak kita kocok tapi itu tetap perlahan. Kemudian kita buka insulin menjadi 2 bagian. Kemudian baru kita suntikkan sesuai dengan dosis yang disampaikan oleh dokter. Kemudian sediaan tetes hidung. Nah, untuk sediaan tetes hidung ini kita bersihkan kotoran yang berada di dalam hidung sampai bersih. Kemudian pastikan ujung pipet ini tidak rusak, pipet untuk tetes hidungnya. Kemudian jangan sampai terkena hidung yang bersih dan dongakkan kepala atau berbaring di tempat tidur untuk meneteskan obatnya ini. Nah, seperti ini contohnya ibu-ibu untuk gambarnya nggih. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada penjenengan semua, apakah sudah paham dengan materi yang saya sampaikan? Jelas, paham. Ya mungkin itu
dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Monggo. Lo takut, Mbak. Gimana caranya untuk menyimpan sirup kering? Nah, jadi untuk penyimpanan sirup kering ini sendiri saya langsung jawab nggih. Untuk penyimpanan sirup kering sendiri ini kan sebelum diencerkan itu kita simpannya di suhu seperti biasa, suhu ruang ataupun suhu kamar. Nah, setelah diencerkan, untuk pengenceran sendiri itu biasanya ada tanda batasnya di botolnya. Akan tetapi kalau biasanya tidak ada tanda batasnya, itu kita bisa baca di bagian informasi. Biasanya ada berapa mili kita menambahkan air, seperti itu. Kalau tidak gitu, ibu-ibu panjenengan bisa minta tolong sama mbak-mbaknya yang ada di apotek ataupun di instalasi farmasinya untuk mengencerkan. Untuk penyimpanan, ketika kita sudah selesai mengencerkan, kan siap minum ya ibu-ibu. Itu penyimpanannya kita harus masukkan ke dalam lemari pendingin atau ke dalam kulkas. Jadi untuk batas penyimpanannya sendiri itu hanya selama 7 hari. Misalnya 7 hari sirup antibiotik ya, sirup antibiotik 7 hari tidak habis, sedangkan antibiotik harus dihabiskan, itu tetap tidak boleh diminumkan selama 7 hari. Atau kalau tidak seperti itu, nanti mungkin dari warna, bau ataupun tekstur sirupnya itu tadi sudah tidak seperti pertama kali kita menerima, itu lebih baik jangan diminumkan. Mungkin itu bisa menjawab ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.